guys, kembali lagi bersama aku Novani. Gimana nih keadaan kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini aku akan membawakan film yang seru dan menarik buat kalian. Tapi sebelum itu bantu aku dong ngembangin channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Biar aku semangat terus nih buat konten untuk kalian. Jadi ceritanya gadis ini sedang foto temannya dan ibunya yang sedang sakit. Saat sedang foto, cewek ini kaget. Di dalam kamera ada seorang pria berbaju hitam dan pucat. Dia langsung melihat ke arah temannya dan makhluk itu sudah hilang. Setelah itu dia lanjut foto temannya dan ibunya lagi. Anehnya, keesokan harinya ibu temannya itu meninggal. Karena merasa janggal, dia pun cek fotonya yang kemarin dan dia nggak menemukan makhluk itu. Saat melihat foto itu, datanglah seorang kakek dan cucunya untuk meminta foto kepada dia. Gadis ini jadi ragu-ragu untuk memfoto. Tapi pada saat dia melihat kameranya, dia senang karena makhluk itu nggak muncul lagi. Tapi pada saat melihat kameranya lagi, ternyata makhluk itu sudah muncul di belakang kakek dan cucunya. Setelah itu, gadis ini mencari tahu di internet. Ternyata makhluk itu adalah malaikat pencabut nyawa. Gadis ini langsung berlari menghampiri suster dan bertanya apakah kakek itu baik-baik aja. Kemudian suster ini bilang kalau kakek itu udah sembuh dan pulang ke rumah. Tiba-tiba gadis ini teringat sama si cucu kakek. Ternyata benar, cucunya dirawat di sana juga. Gadis ini langsung mengeluarkan HP dan foto bocil itu. Gadis ini langsung senang karena nggak ada makhluk itu di samping bocil itu. Tapi waktu dia geserin HP-nya ke samping, ternyata malaikat pencabut nyawa sudah berdiri di samping bocil itu. Gadis itu pun kaget dan langsung berteriak. Mendengar itu, para suster pun langsung datang dan menenangkannya. Pas balik ke kamarnya, gadis ini pun masih tetap memikirin bocil itu. Dia pun nyari ide gimana caranya nyelamatin bocil itu. Tiba-tiba bocil itu datang ke kamarnya dan nyamperin dia. Bocil itu pun bilang kalau dia udah pernah ketemu sama makhluk itu dan ajakin dia pergi. Mendengar itu, si gadis ini pun langsung khawatir dan mengajak bocil itu tidur bersamanya di kamar. Saat gadis ini terbangun, dia melihat di sebelahnya si bocil ini sudah hilang. Dia merasa khawatir dan langsung berlari mencari si bocil. Dia menemukan si bocil berjalan di koridor dengan tatapan mata yang kosong. Dengan perasaan yang takut, si gadis ini mengeluarkan HP-nya dan mencari si malaikat pencabut nyawa itu. Saat dia melihatnya, dia segera menarik si bocil dan berlari. Mereka berlari ke sebuah ruangan, tapi tiba-tiba si bocil ini merasa lemas dan langsung pingsan. Dan pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Gadis ini langsung mengeluarkan HP-nya, ternyata malaikat pencabut nyawa sudah ada di ruangan itu. Malaikat pencabut nyawa langsung mendekati mereka dan ingin membawa bocil itu. Gadis itu ketakutan dan melindungi si bocil. Dia bilang ke malaikat pencabut nyawa kalau dia ingin menggantikan posisinya si bocil. Seketika ruangan itu langsung menjadi hening dan pintu kembali tertutup. Gadis itu pun langsung memeluk si bocil. Beberapa hari setelah si bocil itu sembuh, di kamar gadis itu lampunya mati hidup dan langsung dia teringat kepada janjinya kepada malaikat pencabut nyawa. Dan ternyata benar, malaikat pencabut nyawa datang dan menagih janjinya si gadis itu. Akhirnya si gadis dijemput sama malaikat maut dan dibawa ke dunia lain. Pelajaran buat kita semua, jangan sembarangan buat janji ya guys. Thank you for watching, jangan lupa subscribe ya. See you di next video.